saya Ranita Simarmata dari kelas 12 IPA 2. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Nah, untuk judul yang saya ambil adalah pengaruh alelopati ekstra daun kerinyu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan tahu bagaimana sih pengaruh alelopati ekstra daun kerinyu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa sih itu alelopati. Nah, alelopati ini dimaksud dengan senyawa kimia yang dilepas oleh satu jenis tumbuhan pengganggu atau dapat disebut dengan gulma. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bawah sebelah kanan ada sebuah gambar berbentuk log dengan isi tanah dan daun. Nah, tanaman itu termasuk tanaman alelopati. Tanaman inilah yang dapat menghambat pertumbuhan ataupun memacu pertumbuhan tanaman. Teman-teman bisa juga lihat di bawah sebelah kiri ada jagung. Nah, jagung ini sudah sangat familiar di Indonesia, bukan? Jagung ini merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat. Untuk itu, teman-teman sudah paham kan? Baik teman-teman, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini dijelaskan bahwa alelopati merupakan satu peristiwa yang dimana satu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan maupun memacu pertumbuhan jenis yang ada. Nah, alelopati ini dapat dihasilkan dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada gulma. Gulma ini merupakan tanaman pengganggu. Yang kedua ada tanaman semusim. Tanaman semusim merupakan tanaman yang dipanen hasilnya dalam satu musim. Salah satunya adalah tanaman jagung yang kita bahas pada saat ini. Selanjutnya ada tumbuhan berkayu. Nah, tumbuhan berkayu merupakan tumbuhan yang batang pokok tunggal atau keras. Contoh tumbuhan batang berkayu ini bisa teman-teman lihat pada halaman bagi yang ada seperti mangga, kelapa, jambu, dan lain-lain. Kemudian ada residu tanaman atau yang disebut dengan gulma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Dan yang terakhir ada tepung sari yang terdapat pada bunga yang mengandung sel jantan sebagai pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk tinjauan pustaka, teman-teman sudah mengerti bukan? Baiklah teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa alelopati itu memiliki dua definisi. Nah, yang pertama itu pengaruh langsung, sedangkan yang kedua itu pengaruh tidak langsung. Kedua definisi ini juga memiliki bagian yang sama loh, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Bersifat positif maksudnya bersifat merangsang pertumbuhan, akan tetapi yang bersifat negatif ini merupakan bersifat menghambat. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam slide metode. Nah, pada metode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat dan bahan. Nah, berbagai peralatan, teman-teman bisa lihat pada slide ini ada blender, corong, penyaring ekstra. Nah, penyaring ekstra ini dapat kita jumpai di kamar mandi ataupun di dapur yang dimana biasanya digunakan untuk menyaring air di keran. Selanjutnya ada gelas ukur yang dimana gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume cairan. Kemudian ada botol plastik dan timbangan digital. Timbangan digital ini digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda. Kemudian ada kulkas dan yang terakhir ada datasheet. Untuk bahan-bahan meliputi seperti benih jagung, daun kerinyu, media tumbuh tanah atau disebut dengan tanah, dan ada juga polybag. Nah teman-teman, semua alat dan bahan harus terpenuhi karena tanpa adanya bahan atau alat yang lengkap, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak akan berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke metode penelitian dan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan 4 kali perlakuan yang menggunakan rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL. Yang pertama yaitu perlakuan pertama dengan perbandingan ekstranya 1:3, dan yang kedua perlakuan kedua perbanding ekstranya 1:6, dan yang ketiga perlakuan ekstranya 1:9, serta yang terakhir perlakuan keempat tanpa diberi ekstra atau kontrol. Nah, pada perlakuan ini
teman-teman, dilakukan sebanyak 50 ml per polybag. Ingat ya teman-teman, per polybag. Nah, untuk penyiraman dilakukan selama berumur 1 bulan dan pengamatan dilakukan setiap 5 hari sebulan. Yang diamati dalam perlakuannya ini yaitu perkembangan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, serta bioma segar. Selain itu, untuk data yang dianalisis digunakan atau menggunakan analisis of variance atau disebut dengan ANOVA. Teman, ini adalah hasil data analisis variance. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Ini merupakan data hasil analisis yang dilihat dari segi tinggi tanaman. Kemudian di slide ini ada juga hasil data analisis yang dilihat dari jumlah data, dan yang di sebelahnya lagi merupakan hasil data analisis yang dilihat dari bioma segar. Teman-teman kan sudah melihat data hasil analisis tersebut yang di slide sebelumnya. Ternyata teman-teman, dari hasil data analisis itu menjelaskan bahwasanya aplikasi ekstrak daun gulma kerinyo ini hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung, dan pengaruh yang dihasilkan pun juga dilihat dari bioma segarnya. Mengapa seperti itu? Jawabannya adalah karena daun gulma kerinyo yang digunakan sebagian besar berupa daun gulma yang masih muda. Nah, sehingga kandungan senyawa kimia tersebut masih rendah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan pada slide ini ada sebuah gambar diagram, yang dimana diagram ini merupakan diagram regresi pengaruh ekstra daun kerinyo terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Nah, ternyata teman-teman, pada diagram regresi yang tadi sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya pengaruh konsentrasi ekstra daun gulma kerinyo yang tinggi, yaitu perbandingan 1:3, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung loh. Hal itu dikatakan karena rendahnya bioma segar jenis tanaman tersebut. Sedangkan pada konsentrasi perbandingan 1:6 dan 1:9, bioma segarnya meningkat karena konsentrasi ekstra daun kerinyo yang rendah bersifat mendorong atau memacu pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi teman-teman bisa membandingkan bahwasanya perbandingan antara perlakuan 1:3 dengan perlakuan 1:6 dan 1:9 itu berbeda. Pada 1:3 itu menghambat pertumbuhan karena konsentrasinya tinggi, sedangkan pada 1:6 itu dan 1:9 bioma segarnya meningkat karena pengaruh ekstraknya yang rendah. Nah, teman-teman, karena materi kita adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung, maka dapat kita simpulkan dari skema tersebut bahwasanya untuk memacu pertumbuhan jagung, kita harus memberikan atau mengaplikasikan ekstrak daun gulma pada konsentrasi yang rendah. Karena apabila kita memberikan konsentrasi yang tinggi, maka akan bersifat pengaruh yang bersifat merugikan. Untuk itu bisa teman-teman dapat membedakan mana untuk menghambat dan mana untuk memacu pertumbuhan, bukan? Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi PowerPoint saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.